Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi ini kita telah sempat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Kemudian mari kita perbanyak salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan mendengarkan paparan tausiah yang akan disampaikan Al Ustadz guru kita, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Abdullah Munir MPD. Nah, mari nantinya kita dengarkan apa-apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan ini akan menjadi iktibar bagi kita sebagai pegang pakai kita dalam mengarungi hidup dan kehidupan kita, baik bekal di dunia maupun lebih-lebih di akhirat nanti. Mari kita dengarkan kepada Al Ustadz kita, guru kita, Bapak Dr. Kiai Haji Abdullah Munir MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati pengurus DKM Masjid Lubis dan seluruh jajarannya, para jamaah baik laki-laki maupun perempuan yang dimuliakan Allah. Patut kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dicurahkan pada kita sekalian, yang berupa nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pagi ini kita bisa bersama-sama melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat subuh. Dan alhamdulillah bisa kita laksanakan dengan berjamaah. Jadi kalau kita sholat subuh berjamaah, itu pahalanya sama dengan sholat semalam suntuk. Itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, di pagi ini saya mendapatkan tugas
dari DKM untuk menyampaikan sedikit tentang ikhlas. Apa itu ikhlas? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah mengingatkan kita, kata Allah, tidak aku perintahkan kamu semua illa liya'budullaha, melainkan untuk menyembah Allah, mukhlishina lahuddin, dengan tulus ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Hunafa'a, dengan lurus. Digambarkan oleh Allah, wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata fadzalika dinul qayyimah. Ketulusan, keikhlasan itu digambarkan oleh Allah dalam sholat. Jadi jika kita sholat itu tidak pada yang lain, tapi semata-mata karena Allah. Maka dalam doa iftitah kita, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika kita sholat, kita hadapkan, kita curahkan jiwa dan raga kita kepada siapa? Lilladzi fataras samawati wal arda, kepada zat yang menciptakan langit-langit dan bumi. Dan kita berikrar, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, hanya kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah Bapak Ibu gambaran ikhlas. Ikhlas ini suatu perbuatan yang memang qayyimah, tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri. Maka dikatakan dalam ayatnya, wadzalika dinul qayyimah. Demikian itulah agama yang kokoh, yang lurus. Ya. Artinya apa? Ketika kita berbuat sesuatu, ketika dipuji, ya seperti itu, tidak tambah, tidak berkurang. Ketika dicaci, ya seperti itu, tidak tambah, tidak berkurang. Ya. Jadi kita tidak memikirkan sesuatu, karena itu sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ikhlas, Bapak Ibu sekalian.
dalam perjalanan hidup kita senantiasa memang dihadapkan kepada pilihan untung dan ruginya. Dihadapkan kepada apa? Pilihan untung dan rugi. Kalau orang ikhlas itu sudah tidak butuh untung dan rugi. Tidak butuh untung dan rugi. Karena sudah diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Maka dalam ayat surah Al-Bayyinah tadi kelanjutannya, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu artinya ingkar, ya, tidak mau nurut. Ya. Ini suara saya ini kedengaran nggak nih? Soalnya gemanya kayaknya bergema sekali, makanya saya agak lambat ini, agak pelan-pelan ya. Jadi orang yang ingkar, kalau bahasa kita apa? Tengkar ya, tengkar. Min ahlil kitabi, apakah itu dari kelompok ahlul kitab, wal musyrikina, dan kelompok orang-orang musyrik. Maka orang yang seperti itu Allah berikan, Allah sediakan tempat khusus, yaitu di mana? Fi nari jahannam khalidina fiha. Nah, ini termasuk orang yang tidak ikhlas seperti itu, ya. Disediakan oleh Allah tempatnya di neraka jahanam. Ya khalidina fiha. Kalau sudah seperti itu, maka Allah katakan ulaika hum syarrul bariyah. Itulah orang-orang yang paling jelek. Orang yang paling jelek. Jadi orang yang tidak ikhlas itu termasuk orang yang paling jelek. Ya, maka harus kita jaga betul. Ya. Kita jaga betul. Memang ikhlas itu mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilaksanakan. Karena itu bukan hanya sekedar ibadah lahiriah saja, tetapi menyangkut ibadah batiniah kita. Jadi Allah itu melihat kita, melihat seseorang, melihat manusia itu tidak hanya dilihat fisiknya, tidak dilihat casingnya kalau sekarang katanya. Jadi tidak pada casingnya, ya. Tetapi yang dilihat itu justru apa yang ada di dalam sesuatu yang paling dalam. Maka Allah katakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat apa yang tampak di mata manusia, tetapi Allah melihat
apa yang ada di dalamnya. Boleh kepala sama hitamnya, tapi berbeda dalamnya. Nah, bagaimana kita menyikapi yang demikian ini? Maka hendaknya kita senantiasa positive thinking. Hendaknya kita selalu berhusnuzon, berbaik sangka. Karena kita tidak tahu, kita tidak seperti Allah. Ya, kita kan yang tahu hanya lahirnya atau casingnya, fisiknya. Kalau Allah memang langsung. Jadi kita menilai seseorang harus dibarengi dengan husnuzon. Jangan kita sampaikan kepada orang dengan rumus suudzon. Memang beda ya. Ya. Beda ini. Kalau orang kepolisian mungkin suudzon dulu. Ya, suudzon dulu kalau orang kepolisian. Tapi kalau kita orang dai husnuzon dulu. Ya. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi orang yang tidak ikhlas Allah siapkan seperti itu. Tetapi Allah masih memberi kesempatan. Allah masih memberi kesempatan. Kenapa orang yang masuk neraka itu hanya divonis khalidina fiha, dia kekal di dalamnya. Ya, ayatnya itu begitu. Khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Karena kemungkinan itu masih akan mendapatkan syafaat. Mungkin dari anaknya, mungkin dari amalnya, ya. Karena seluruh amal itu sudah diproses, mungkin dari sekian itu ada yang betul-betul tulus ikhlas, sehingga orang tidak tahu. Ya. Ada dalam cerita dalam kitab Nasuihul Ibad kalau tidak salah itu saya dulu. Ada penghuni surga itu saling bertanya, ya, saling informasi. Loh, kok kamu di sini? Iya. Kamu juga di sini? Iya. Ya terus gimana? Apa sebabnya kamu masuk surga? Ya, saya dulu itu kan rajin sholat, rajin beramal, selalu berbuat baik. Maka saya dapat pahala surga. Ketika dia mengucapkan dapat pahala surga, dimasukkan ke surga, ada hatif. Hatif itu suara dari arah lain tanpa ada rupa. Bohong. Kamu masuk surga bukan karena amal kamu. Amalmu dulu itu bukan karena Allah. Kamu sembahyang ke masjid itu kan karena kamu malu dengan anak kamu. Kamu berangkat ke masjid itu malu dengan tetangga, supaya tetangga tahu kalau kamu itu rajin ke masjid. Itu yang ada di dalam hati kamu. Ya, ya begitu. Kalau kamu beramal karena sesuatu yang lain, Allah nggak berhak memberikan imbalan. Maka kata Allah, mintalah kepada siapa yang kamu jadikan alasan. Jadi kalau kita ke masjid malu dengan Pak Imam, ya, malu dengan Pak Imam karena ditanya terus,
Kalau karena malu dengan Pak Imam, nanti suruh minta pahala dengan Pak Imam. Nah, jadi Allah itu tahu seperti itu. Maka akhirnya Hatif tadi itu mengatakan, saya kasih tahu, sebab kamu masuk surga itu ketika kamu belajar dulu, ketika sedang memberi makna. Kalau tradisi di pesantren itu Pak, itu dulu ya, kalau kita belajar itu ada tinta, kemudian ada penanya, itu tintanya di luar. Tintanya itu kalau dulu memang terkenal, tinta itu dari Cina. Zaman saya dulu tinta itu kita gosok-gosok ini, kita campur dengan air, dan itu tidak bisa hilang selamanya. Dan itu tidak ngembang kalau dituliskan di dalam kitab itu. Nah, kata Hatif tadi, ketika penanya ini terdiri dari lidi aren. Nah, lidi aren itu ditajemi, maka dimasukkan, kemudian diangkat. Ini kan basah, tintanya ke situ. Ketika pena diangkat, tiba-tiba ada seekor lalat hinggap di pena tadi, di tinta tadi. Memang tintanya ini biasanya agak bau asam. Biasanya tintanya ini setelah tadi digosok, ya, biasanya segini, digosok di piring supaya halus, ya, kasih air, kemudian dimasukkan, ada tempat khusus kecil, dikasih dengan benang. Benangnya itu apa? Benangnya itu kita ambil dari serat yang ada di hati pisang. Potong pohon pisang itu, kalau dipotong itu keluar benangnya. Nah, itulah untuk supaya tidak tumpah, dan ini awet selamanya. Maka ketika tadi pena dimasukkan, ada lalat berhinggap di sini. Nah, ini saking asiknya dilihat, dibiarkan. Ya, dibiarkan sampai lalat itu terbang. Jadi sambil dia merenung, cuma ini lalat ini. Jadi bukan diusir, ya, biarkan terbang. Baru dia menulis. Kata Hatif tadi, itulah yang menyebabkan kamu masuk surga. Karena kamu gak mungkin cerita dengan orang. Ya, gak mungkin cerita dengan orang, aku habis ngasih makan lalat. Ya, tanpa diduga. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, bahwa ikhlas itu gampang diucapkan, tetapi sulit untuk dilaksanakan. Kita sebagai manusia biasa, terus terang kadang-kadang kita mendapatkan sanjungan sedikit, merasa sudah bangga. Kita dengan sedikit kecewa, sehingga gak datang lagi ke masjid, sehingga gak mau lagi ganggu. Nah, orang yang qayyimah, orang yang betul-betul dinul qayyimah, Allah gambarkan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnil tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Bedanya, kalau di surga ada abadanya, kalau di neraka
batas khalidina fiha. Kalau khalidina fiha masih ada untuk pindah, penghuni neraka pindah ke surga. Ya. Kemudian kalau di surga khalidina fiha abada, ya selama-lamanya. Maka nanti itu dalam perjalanan manusia seluruh amalnya dihitung. Maka amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Jadi yang banyak amal baiknya dia hidup bersenang-senang di surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Orang yang amal baiknya sedikit, buruknya banyak, maka tempatnya di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Apa itu neraka hawiyah? Narun hawiyah, yaitu api yang paling panas. Ketika seluruh dosa-dosa ya sudah imbang, ada lebih sedikit saja, walaupun ada sebesar dzarrah, ya kelihatan kebaikan itu, maka bisa pindah ke surga. Nah, orang yang dinul qayyimah tidak terpengaruh kanan, tidak terpengaruh kiri. Ketika dia dipuji ya seperti itulah, ketika dia maki juga seperti itu, ya. Maka Allah katakan itulah orang yang khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Apa balasannya? Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Balasannya adalah surga. Digambarkan di surga itu berbagai macam kenikmatan. Ada sungai yang mengalir airnya, ada taman-taman yang indah. Ya. Mereka di sana khalidina fiha abada, selamanya di surga selama-lamanya. Itulah perbedaan antara orang yang ikhlas dan orang yang tidak ikhlas. Ada sebuah hadis, saya carikan hadisnya, bahwa ikhlas itu memang tidak gampang. Halakan nasu kulluhum illal ulama. Wa halakal ulama'u kulluhum illal amilun. Wa halakal amiluna kulluhum illal mukhlisun. Manusia itu semuanya akan hancur, akan menyesal, akan rugi, kecuali orang yang tahu, yang ngerti. Ngerti maksudnya paham. Kita sekarang sudah tahu apa itu ikhlas. Ya, tadi itu ngerti, mengetahui, atau dikatakan berilmu. Jadi orang yang tidak berilmu itu akan hancur sia-sia karena nggak tahu caranya. Ya. Orang yang tidak berilmu contohnya begini. Kita ini punya HP ini karena kita nggak ngerti cara memperbaiki HP, ya mungkin kalau rusak udah kita buang saja. Kita beli baru.
Bagi orang yang paham, wah itu cuma karena programnya tergeser saja, padahal tinggal klik saja sudah ini. Orang yang nggak tahu terpaksa harus beli 5 juta. Orang yang paham cuma digeser di situ udah normal lagi. Itulah ilmu. Nah, orang yang seperti itu akan rugi. Kecuali orang yang geser tadi itu kan punya ilmu, diamalkan. Ilmunya diamalkan. Jadi orang itu akan rugi kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu pun akan rugi, akan menyesal, akan hancur. Illal amilun, kecuali kalau ilmunya diamalkan. Orang yang berilmu, orang yang beramal pun juga dia rugi. Illal mukhlisun. Ya seperti tadi, dia bersedekah, dia ini semuanya karena riya, karena pamer, maka itu nggak ada apa-apanya. Illal mukhlisun, kecuali orang yang tulus ikhlas. Orang tulus ikhlas itu ibaratnya kita meludah. Ludah itu kita nggak pernah ingat-ingat ludah kita. Kalau kita memberi ya sudah, nggak pernah kita memberi, ingat-ingat siapa yang kita beri, berapa yang kita beri, atau nanti kalau kita beri saya dapat apa. Dia tidak pernah menghitungkan itu. Tetapi al-mukhlisuna ala khotrin azimin, orang yang ikhlas sendiri pun dalam kesulitan yang besar, kalau tidak betul-betul masih mudah tergoda. Jadi orang yang ikhlas pun masih mudah tergoda. Jadi kita jaga. Inilah Bapak Ibu sekalian, mungkin sekelumit yang kami sampaikan, bahwa inilah yang namanya ikhlas. Terus bagaimana sikap kita? Mari kita ya biasa saja. Ya, biasa kita beramal ya biasa, kita ini biasa ya. Kita menjadi orang yang di tengah-tengah. Ya, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak bakhil, tidak terlalu tidak terlalu, ya pokoknya apa yang bisa kita lakukan dengan biasa dan kita tanpa mampreh atau mengharapkan sesuatu pada yang lainnya. Inilah Bapak Ibu sekalian barangkali sekelumit tentang ikhlas. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dibimbing oleh Allah dalam segala hal dalam kehidupan ini, menjadi orang-orang yang dinul qayyimah. Kita menjadi orang yang berada di tengah-tengah, tidak terpengaruh, tidak senantiasa diberikan hidayah oleh Allah untuk menjadi orang yang terbaik, sehingga tergolong khairul bariyah, sebaik-baik manusia yang diciptakan oleh Allah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang disampaikan oleh kita undang Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Munir dari Kelurahan kita. Terima kasih khusus kita sama-sama. Silakan. Sallallahu
Sekali lagi yang punya kontak motor hijau, gantungannya hijau, nanti silakan diambil di mimbar. Terima kasih.